Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas tentang at-targhib fi sumti ila an khairin wa tarhib an kasratil kalam. Anjuran untuk banyak diam, kecuali dari kebaikan, dan ancaman orang-orang yang banyak berbicara. Namun sebelumnya saya ingin mengulang pembahasan yang lalu tentang masalah ghibah. Karena ghibah merupakan riba yang paling tinggi min arbabir riba. Istitalatur rajuli ardi akhihi. Riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Datanya lagi ghibah. Kata Rasulullah dari Abi Hurairah semoga meridhoinya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghibah. Atadaruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala zikraka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrah. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairuh. Dari sahabat Abi Hurairah rasulullah meridhoinya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadaruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Qala, yani Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu yang ia tidak sukai. Itu namanya ghibah. Kita ngomongin saudara kita yang ia tidak disukainya. Seluruhnya, apa yang nggak disukai itulah ghibah. Tidak hanya masalah dikatakan aib. Aib pribadinya tidak. Semua perkara yang ia tidak disukai kita sebutkan, itu namanya ghibah. Contohnya apa? Si fulan nggak pernah sholat. Dia suka nggak dikatakan demikian? Suka nggak? Itulah ghibah. Si fulan malas. Suka nggak dikatakan malas? Enggak suka. Si fulan kurang gaul.
Suka kira-kira dikatakan kurang gaul. Kuper gitu ya. Tidak suka. Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebutkan sesuatu yang tidak disukai saudara, itulah ghibah. Apa saja. Bahkan kata Susemin, ya, si fulan mengatakan tidak pernah sholat berjamaah dia itu orangnya. Ya. Maka termasuk dikatakan ghibah. Enggak suka dia. Enggak suka dikata-katain tidak berjamaah, tidak sholat, enggak gaul, gitu kan? Orangnya malas, itu termasuk ghibah kalau kita bicara di hadapan orang lain. Maka dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan ya, saudaramu apa yang tidak disukainya. Kata sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan itu ada pada dirinya? Orangnya malas, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, gitu ya, nggak pernah gaul, ada pada diri mereka. Apa jawab Nabi? Ya, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah. Jika apa yang kamu katakan itu ada pada dirinya, itulah namanya ghibah. Ya. Suma qala wa illam yakun fihi ma taqulu faqad igtabtah. Jika tidak ada ya pada dirinya apa yang kamu katakan itu, kamu telah berbuat mengada-ada. Hok namanya. Dusta kan? Ya. Karena dia mengada-ada. Orang rajin sholat, dikatakan tidak pernah sholat. Ini kan mengada-ada. Ya. Orang tidak sholat, dikatakan tidak sholat. Itu namanya ghibah. Gitu ya. Lebih gede mana dosanya? Lebih gede yang mengada-ada. Karena iktab tahu. Namun ghibah kata Nabi gede dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah min arba birriba. Nabi apa? Ya. Riba ada 72 pintu. Riba yang paling rendah adalah seperti seseorang laki-laki menzinai ibu kandungnya. Dan riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya. Tapi riwayat ini menjelaskan juga 1 dirham kata Rasulullah yang kamu ambil dari harta riba. Ya. A'dham indallahi minal khati'ah. Min sittatin wa thalathina zaniyah atau zinyah kata Nabi. 1 dirham kata Nabi kamu ambil dari harta riba dan kamu makan dari harta riba dan kamu tahu itu riba, maka a'dham indallah, maka lebih gede di Allah dosanya daripada 36 kali berzina dalam Islam. Itu riba ya, subhanallah. Ya. Suma qala wa min arbabir riba, dan riba yang paling riba terlebih adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itulah yang saya katakan ya, kita mungkin selamat dari makan harta riba. Tetapi dari satu ini jarang orang selamat nih. Kita kadang-kadang ngomongin orang, mencela, mencaci, menjatuhkan kehormatannya. Bahkan ngata-ngatain orang, kamu pendek, kamu dikatakan hitam, kamu dikatakan sipit, itu termasuk dikatakan ghibah kalau nih, merendahkannya. Ya. Subhanallah ya. Ini riba yang jarang orang dikatakan selamat ini. Ya, subhanallah ya. Maka kata Rasulullah ya, jika betikruka akhaka bima yakrah. Maka hindari kalau ada teman kita tidak pernah sholat, jangan katakan kamu gak pernah sholat, dia itu sifat gak pernah sholat, gak boleh itu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ajak dia sholat. Kalau nggak mau udah beres, bukan urusan kita. Ya. Kita doakan saja. Semoga Allah memberikan hidayah, itu lebih beres. Lebih senang ya. Kita pun dada kita lapang ya, dia pun juga merasa tidak dijatuhkan kehormatannya. Ya. Kenapa? Karena tidak sholat itu dosa besar. Ya kan? Bahkan sepakat para ulama ya, dosa tidak sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok, dosa minuman khamr dan seterusnya. Bahkan a'dham setelah syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sholat. Kalau kita bicarakan dosa dia tidak pernah sholat, berarti kita telah menggunjing dosa dia, ya. Membongkar aib dia, ya. Maka nggak boleh kita, ya. Lebih baik kita ajak dia, kalau enggak alhamdulillah, ya, urusan bebas kita, ya. Kita tidak berdosa. Jangan sampai orang berbuat dosa, kita pun ikut berbuat dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menggibahi, membicarakan di hadapan orang lain. Ya gitu ya.
Senang ya, tadi kadang-kadang senang ya. Ada orang berbuat dosa, kita pun ikut-ikutan andil dosa. Dengan cara apa? Bukan dengan cara ikut dia, tapi ikut menggibah, ngomongin orang, menjatuhkan kewibawaannya, kehormatannya. Maka banyak hadis ya mengenai seperti itu. Ya. Maka kita insya Allah akan bahas mengenai dikatakan apa namanya targhib fisumti illa anil khair, anjuran untuk banyak diem kecuali dari perkara-perkara yang baik, ya. Dan ancaman banyak berbicara, ya. Lebih-lebih yang tidak ada manfaatnya. Lihat, Nabi Musa ya radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayul muslimina afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ayul muslimina afdal? Orang Islam yang bagaimanakah yang utama itu ya Rasulullah? Muslim yang utama bagaimana ya Rasulullah? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang muslim yang afdol, yang utama itu adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Gak pernah menyakiti sesama kaum muslimin, baik menyakiti dengan lisan ataupun dengan tangannya. Itu kata Nabi, muslim yang paling baik. Wa fi riwayatin dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Gak pernah menyakiti dengan lisannya, ya, ataupun dengan tangannya. Gak pernah menggibah, mencela, mencaci. Ya. Bukan kami mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah kefasikan, orang yang fasik gitu. Ya. Dan membunuh adalah kekufuran, kata Rasulullah SAW. Maka wal muhajir, kata Nabi, man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itulah orang yang hijrah. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah, ya, hijrah dari apa-apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah larang. Terhijrah, kata Rasulullah SAW. Ya. Wa fi riwayatin dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, salatu Rasulullah SAW, faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Ya. Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu summa madza ya Rasulullah? Qala ayusalliman nasu min lisanik. Rawu At-Tabrani, ya, dalam sanad yang sahih, ya, ala sahihain, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, amalan apakah yang paling afdol? Ya. Qala Nabi SAW, as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Ya. As-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Kapan waktunya? Ya. Allah telah menjelaskan. Ya. Waktu duhur adalah zawal, condong ke barat sampai bayangan sesuatu dikatakan serupa dengannya. Itu waktu duhur itu. Kalau sekarang mungkin jam 12 sampai jam 3:04 itulah, ya. Itu waktu duhur. Maka ala miqatiha. Ya, memang ada riwayat, ya, fi awwali waqtiha. Ada riwayat, ya, as-salatu fi awwali waqtiha. Ya, awal waktu berarti kan? Atau ada as-salatu fi ala miqatiha, pada waktunya. Beda kan? Awal waktu dengan pada waktunya. Awal waktu, ya, ketika duhur, ya, kita adzan, kemudian apa namanya salat sunnah, kemudian salat. Waktunya, ya, sampai dikatakan jam 3:04. Itulah waktu dikatakan salat duhur waktunya, ya. Kemudian Nabi juga kata sahabat, ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, ya, amal yang paling afdal? Qala man ayyusalliman nasu min lisanik, kata Nabi.
Itu amal yang paling afdol. Ya. Manusia selamat dari lisanmu. Subhanallah. Ya. Inilah dikatakan apa namanya? Manusia atau amal yang paling utama. Ya. Maka dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, berkata, qultu ya Rasulullah juga, waman najat, waman najatu, apa itu keselamatan? Bagaimana cara agar selamat dari itu semua? Ya kan kita khawatir kan gampang kan ngomong orang itu, gampang sekali gitu, gampang ngegibah orang itu, ngomongin gak malas lainnya gampang itu. Maka kayaknya kita nggak selamat dari gibah setiap hari kita itu. Maka sahabat Uqbah bin Amir dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana cara selamat dari gibah itu ya Rasulullah? Dari menggibah, gimana selamat ya Rasulullah? Bagaimana cara selamatnya? Apa kata Nabi kepada sahabat ya? Amsik alaika lisanak, kata Nabi. Jaga lidah. Ini kiat selamat dari semua itu. Supaya kita jangan membuat apa namanya menyakiti orang ya, atau gibah ya. Kata amsik alaika lisanak, jaga lidahmu, kata Nabi. Wal yas'aka baitak, dan tetap tinggal di rumah, banyak tinggal di rumah, usahakan. Jangan banyak keluyuran di rumah aja kalau nggak ada perlu. Kecuali ada perlu, contohnya apa? Ya silaturahim, perlu. Mengunjungi orang yang sakit, perlu. Menziarahi saudaranya, perlu. Ya. Yang tidak perlu maka ada kata Nabi fal yasaka baituk, hendaknya tinggal di rumah. Maka corona itu alhamdulillah ya ada manfaat insyaallah. Banyak manfaatnya ada corona ini. Banyak orang tinggal di rumah, selamat dari gunjingan orang, selamat dari mengunjing orang. Kita ambil hikmahnya aja ya. Walaupun banyak juga midorotnya, tapi nggak ambil hikmahnya ya. Cuma kalau wabki ala khati'atik, kata Nabi, tangisilah kesalahanmu. Ini jalan keselamatan agar selamat dari tadi ya, dari gibah, dari yang lainnya. Maka kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu, kata Rasulullah. Kemudian banyak tinggal di rumah, usahakan banyak tinggal di rumah. Kecuali adalah keadaan apa namanya penting, perlu gitu ya. Ya perlu menziarahi saudaranya, perlu menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang lainnya, perlu, maka kita keluar. Ya. Tapi kalau tidak ada perlunya maka katakan afdalnya di rumah, kata Nabi. Kemudian wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Jangan apa namanya menggunjing kesalahan orang. Maka Nabi mengatakan tuba liman malaka lisana wa wasi'a baitah wa baka ala khati'atih, kata Nabi. Beruntunglah orang yang bisa menguasai lidahnya, banyak tinggal di rumah dan menangisi kesalahannya. Tuba liman malaka lisanah, beruntunglah orang yang bisa menguasai lidahnya, bisa sering tinggal di rumahnya dan juga menangisi kesalahannya. Bahkan Nabi juga tuba liman shaghala an aibih an uyubin nas, kata Nabi. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada sibuk mengurusi aib orang lain. Kadang-kadang kita ini suka menyebutkan aib apa saudara kita, padahal di dia tidak apa daripada dikatakan aib. Ya. Wa fi riwayatin, dari sahabat dikatakan Abi Umamah, dia berkata, qala Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yashhadu anni Rasulullah wal yasahu baitah, wal yabki an khati'atih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan falyagnam wal yaskut an syarr falyaslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan bersaksi bahwa aku utusan Allah, utusan Allah Nabi itu ya, bukan ibadah ya. Dan kata Nabi, hendaknya kata Nabi banyak tinggal di rumah dan tangisilah kesalahannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, maka dia akan beruntung, atau diam dari keburukan maka akan selamat, kata Nabi. Riwayat kata Nabi, man yadman li,
ma baina lihyai wa ma baina rijlai admanu lahu al jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua bibirnya, yaitu lisan, dan apa-apa yang ada di antara kedua kakinya itu kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Ini kata Nabi kepada para sahabat. Wa fi riwayatin dari Abi Juhaifah, semoga muridnya berkata, qala Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala fasakatu falam yujibuhu ahadun. Qala huwa khifdul lisan. Dari Abi Juhaifah, dia berkata, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, apakah amalan yang paling Allah cintai? Ayyul a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat pun terdiam. Gak ada yang menjawab. Sumaqala Nabi SAW, huwa khifdul lisani. Kata Nabi, ia adalah menjaga lisan. Ini adalah amalan yang paling ahab ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fi riwayat ini juga mengatakan, man dafa ghadabahu, dafa Allahu anhu adabah. Wa man hafidha lisana satara Allahu auratah. Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya, Allah menahan dari adabnya darinya. Ghadaba, dafa Allah menolak menahannya, adab Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang tersebut. Allah tidak mengadabnya. Wa man hafidha lisana, barang siapa yang menjaga lidahnya, Allah akan menutup dikatakan auratnya, kesalahan-kesalahannya. Bahkan dia mengatakan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang mukmin, kata Rasulullah, Allah akan beberkan kesalahannya walaupun ia melakukan di rumahnya sendiri. Ini bahayanya orang yang suka tatabu, mencari-cari kesalahan orang muslim yang lainnya. Maka sehingga Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, walladzi la ilaha ghairu ma ala dhahril ardi min syai'in ahwaju ila tuli sijni min lisan, kata beliau. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, demi Allah, kata beliau, tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang lebih untuk dijaga, ahwat, butuh untuk dijaga, daripada dikatakan lisan. Karena lisan ini berbahaya sekali, Orang berantem karena lisannya, orang berperang karena lisannya. Negeri-negeri Muslim di kerangan juga lisannya. Orang kafir karena lisannya gitu, cuma karena lisan juga dan tangannya ini. Maka Nabi dari jauh telah berwasiat kepada para sahabat. Kemudian dari juga sahabat Raqbil Musri, semoga Allah berkata, kata Nabi, beliau bersabda, tuba liman amila bi'ilmih wa anfaqal fadli min malih wa amsakal fadli min qawlih. Kata Rasulullah, beruntunglah orang yang beramal dengan ilmunya. Artinya celaka orang yang beramal tanpa ilmu. Karena Allah fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka kata Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, babul ilmi qabla qauli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Enggak boleh kita berkata ataupun berbuat tanpa adanya ilmu. Maka dalam surah dikatakan Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu katakan sesuatu yang tidak tahu tentang ilmunya, kata Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, hati, ada tanggung jawabnya, diminta oleh Allah tanggung jawabannya itu. Surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ai kata Abdullah bin Mas'ud, la taqul alimta wa lam ta'lam. Jangan kamu katakan tahu padahal enggak tahu. Enggak boleh. Jangan kamu katakan mendengar padahal enggak pernah mendengar. Dan jangan kamu katakan melihat padahal tidak pernah melihat. Kenapa? Ada tanggung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mas'ul, semuanya dah. Maka kata Rasulullah, tuba liman amila
bi'ilmi, beruntunglah orang yang beramal dengan ilmunya. Ya. Orang yang menginfakkan kelebihan hartanya dan orang yang dikatakan menahan kelebihan pembicaranya. Tuba liman amila bi'ilmihi wa nafaqal fadla min malihi, ya, wa masaka al fadla min qawlihi. Beruntunglah orang yang beramal dengan ilmunya, artinya celaka orang yang beramal tanpa ilmu, ya, celaka itu. Ya. Karena bukan kebaikan, tapi keburukan dia dapatkan. Ya. Maka orang yang dikatakan dia tidak beramal karena tidak tahu lebih baik daripada beramal tanpa ilmu. Sehingga Imam Syafi'i membuat kaidah dikatakan, ya, meninggalkan sesuatu yang ragu kesunahannya lebih baik daripada ragu itu kebidahannya. Ya. Kata betarku, mana syuku sunnatau khairun min fi'li manuribu bid'atahu. Kata Imam Syafi'i. Meninggalkan sesuatu yang ragu kesunahannya lebih baik daripada melakukan sesuatu yang ragu tentang kebid'ahannya. Kenapa demikian coba? Orang meninggalkan sunnah tidak berdosa. Sudah dalam arti istihbab, ya. Sebentar dikatakan orang melakukan bid'ah maka akan berdosa. Itulah kata beliau, meninggalkan sesuatu yang ragu kesunahannya lebih baik daripada mengamalkan sesuatu yang ragu tentang kebid'ahannya. Paham, ya? Ini kaidah Imam Syafi'i ini. Ya. Maka yang namanya amal dengan ilmu, nggak boleh tanpa ilmu, ya. Kata Nabi juga, beruntunglah orang yang menginfakkan kelebihan hartanya dan beruntunglah orang yang amsaka menjaga kelebihan pembicaranya. Ya. Banyak diam itu lebih bagus daripada banyak berbicara, ya. Sehingga juga ketika Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, semula muridnya berkata, ya, ya Rasulullah, kata beliau, hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Ya. Hadis atau habarkan, ausin atau alim, ajarkan kepadaku suatu perkara yang dengannya aku akan berpegang teguh di dalam dengan tersebut, dengan perkara itu, kata sahabat Sufyan bin Abdullah. Kalau Nabi kul Rabbi Allah summastaqim. Ya. Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamalah di atasnya. Ya. Kul Rabbi Allah summastaqim. Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamah di atasnya. Kata Nabi kepada sahabat tadi. Summa qala ya Rasulullah, kata beliau, ma akhwafu ma takhafu alai, apa yang kau takuti atas diriku ya Rasulullah? Qala Nabi hada, apa? Lisan. Ini yang paling aku takuti atas dirimu, kata Rasul kepada sahabat Sufyan bin Abdullah, ya. Maka lihat ketika Mu'adz bin Jabal, semula muridnya berkata, kata beliau, kuntu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir faqultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yadkhuluni ala jannah wa yuba'iduni min anin nar. Qala Nabi laqad sa'alata an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya, wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Qultu bala ya Rasulullah. Qala as-shaumu junnah wa sadaqah tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'u al-ma' an-nar wa salatu rajulu fi jawfil lail, ya, dan seterusnya, ya. Kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah di suatu pagi berpergian bersama Rasulullah, ya. Kemudian kami pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal, akhbirni bi'amalin yudkhiluni ala jannah wa yuba'iduni minan nar atau anin nar. Habarkan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu aku masuk surga, ya, dan jauh dari api neraka, ya. Habarkan kepadaku satu amalan, ya, yang bisa memasukkan aku dalam surga, yang bisa menyelamatkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Laqad sa'alta an azimin, sungguh kamu telah
bertanya perkara yang sangat besar. Ya kan? Masuk surga, selamat dari api neraka. Perkara yang besar kata Rasulullah. Laqad salata an azimin. Summa qala wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Kata sungguh itu sangat mudah, sangat gampang atas orang-orang yang Allah mudahkan. Perkara sangat besar tapi sangat gampang. Itu bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Apa kata Nabi? Mengatakan pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bertauhid, tidak berbuat syirik. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian ya wa tuqimus shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Kemudian kata Rasul di antaranya adalah tentang ala ukhbiruka akhbiruka bimalaka bidzalika kulluh, muka aku kabar kepada kamu kata Rasulullah agar kau bisa menguasai semua itu. Kata Muad balai Rasulullah kaf alaika hada, jaga ini kata Nabi. Kata jaga lisan. Nah sini berbahaya ya, karena orang bisa berbuat syirik karena sebab lisannya. Orang dikatakan menggibah karena lisannya juga. Orang bunuh karena sebab juga dikatakan lisannya. Sehingga Abu Dar juga pernah bertanya, ya Rasulullah, ya Abu Dar kata Rasulullah, ala adulluka ala khaslatain huma khafifatani ala dhahri wa athqala fil mizani min ghairihima. Qala bala ya Rasulullah, qala alaika bi husnil khuluq wa tulis sumti. Kata Nabi kepada Abu Dar, ya Abu Dar, maukah aku tunjukkan kepadamu dua perkara sangat ringan di punggung, tapi sangat berat timbangan keduanya kata Nabi. Kata sahabat tadi, ya tentu ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Qala Nabi, alaika bi husnil khuluq, hendaknya kamu memiliki akhlak yang baik. Awas, akhlak baik itu harus diusahakan, nggak datang sendiri. Jadi nggak bisa orang lahir berarti tidak ada, harus diusahakan. Makanya yang mengatakan al ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Faman sabara Allah kata Nabi. Al ilmu bitta'allum, ilmu datang dengan cara belajar, nggak bisa datang ilmu tasrih, nggak ada itu. Maka doa Nabi Allahumma rabbi zidni ilman. Nggak ada yang namanya ilmu tasrih, nggak ada itu. Ilmu laduni itu bohong, nggak ada ilmu laduni itu. Coba lihat dalam surah dikatakan Al-Kahfi, milladunka ilma, dari si Allah ilmunya, bukan dari kita sendiri. Itu Nabi, karena Nabi Khidir dikasih wahyu oleh Allah, wahyu itu bukan datang sendiri, tidak. Jadi kalau Nabi itu datang wahyu, kalau orang biasa harus belajar. Maka kata Nabi, al ilmu bitta'allum, kata Nabi, ilmu datang dengan cara belajar. Kemudian al hilmu bittahallum, sifat santun gitu ya. Sopan itu adalah dengan cara melatih, dengan dilatih, nggak bisa tahu sendiri. Faman sabara Allah, barang siapa yang berusaha untuk berbuat sabar kata Rasulullah, Allah akan berikan kesabaran. Jadi ilmu juga harus ada upaya. Akhlak juga ada upaya, sabar juga ada upaya. Nggak bisa datang sendiri, nggak ada ini. Al ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Faman sabara Allah kata Nabi. Ilmu didapatkan dengan cara belajar, kemudian sifat santun, sopan, elak diupayakan, dilatih. Kemudian sahabat juga diusahakan, enggak bisa datang sendiri, nggak ada itu. Anak itu kata Rasulullah, anak dalam keadaan bersih, putih seperti kertas. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau boleh katakan Nasrani. Tergantung dikatakan isinya yang mengajarinya ini ya. Kalau diajari Yahudi menjadi beragama Yahudi ya. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain dari Abi Wa'il Abdullah semoga mereka berkata, annahu irtaqa Safa
Berarti dari habis apa namanya tawaf ke Baitullah naik ke sofa. Irtaqa naik. Ya. Jadi kata Wa'il ya, Abi Wa'il ya, Abdullah dikatakan belum masuk dikatakan irtaqa sofa naik ke sofa setelah tawaf ke Baitullah naik. Ya. Fa khada bilisani faqala ya lisan kul khairan taghnam waskut an syarri taslam min qabli an tandam. Sumakala sami itu Rasulullah Nabi yaqul aksar khotoya ibnu Adam fi lisani. Dari Abi Wa'il, dari Abdullah ketika dia naik dikatakan sofa habis tawaf ke Baitullah, apakah ke apa namanya muhajir naik ke sofa gitu ya, maka dia mengatakan memegang lisannya. Ya. Dan dia berkata, ya lisan kul khairan tagnam. Hai lisan, katakan yang baik, kamu akan beruntung. Waskut anisyar taslam. Diam dari keburukan, kamu akan selamat. Ya. Ini kata Abdullah ya kepada diri sendiri. Ya lisan, ya kul khairan tagnam. Waskut anisyar taslam min qabli an tandam. Kata beliau. Hai lisan, katakan yang baik, kamu beruntung. Diam dari keburukan, kamu akan selamat sebelum kamu nyesal. Yang qabli an tandam, sebelum menyesal. Sumakala, di mana aku pernah mendengar Nabi bersabda, kebanyakan kesalahan anak Adam itu karena sebab lisannya. Aksaru khotoya ibnu Adam fi lisani, kata Nabi. Lisan, kebanyakan manusia itu kesalahannya. Bukan dikatakan perbuatan lisan, lisannya ini. Sehingga kata Rasulullah ya, setiap pagi seluruh anggota badan itu wanti-wanti kepada lisan. Ittaqullaha fina faina manahnu bika. Ini kata seluruh anggota tubuh. Hati-hati dengan apa kepada kamu, kata apa namanya? Bertawakal kepada Allah untuk kami. Ya. Karena baiknya dikatakan, buruknya tergantung Anda, kata seluruh anggota tubuh pada lisan ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ya dalam hadis yang lain ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri semula beliau berkata, inna rajula, kata Rasulullah ya, la yatahaddas bil hadisi ma yuridu bihi ya sawa'un illa liyudhika bil qaum ya yahwi bihi ab'ad minas sama'i. Dari Abi Sa'id Al-Khudri semula beliau berkata Rasulullah ya, sesungguhnya laki-laki, kata Rasulullah, berbicara satu perkataan ya, ma yuridu bihi siwaan ya illa yudhika bil qaum. Pembicaraannya tidak ada niat kecuali ingin membuat orang tertawa. Jadi dia ngomong niatnya untuk orang tertawa, ngehibur lah gitu ya. Lihat kata Nabi, innar rajul la yatahaddas bil hadisi ma yuridu bihi ya sawaan illa liyudhika bil qaum. Ya. Jadi dia ngomongnya untuk membuat orang enggak tertawa. Berarti apa ini? Pelawak atau ngomong ngelawak ya, supaya orang tertawa. Apa kata Nabi? Maka akan terjerumus ke dalam api neraka ab'ad minas sama'i. Subhanallah. Maka tidak boleh kita ngomong itu agar ditertawakan oleh orang. Ya. Bahkan dia juga mengatakan man sarra ayusalima falyaljim as-sumtu, barang siapa yang ingin selamat maka hendaknya banyak diam. Falyazim as-sumat, hendaknya dikatakan banyak diam dan tidak banyak berbicara ya. Juga mengatakan ya, min husni islamil mar'i tarku mala, yakni ya, di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Terkata min islamin husni islamil mar'i ya. Tip ya. Ada yang tanyakan?
jangan ngantuk, dihibur dengan lawak gitu ya. Itu nggak boleh. Kata Nabi apa? Wailun lilladzi yuhaddits fayakdib liyudhiha bihil qaum. Wailullah, semua wailullah kata Nabi. Hadis sahih. Kata wailun lilladzi yuhaddits fayakdib liyudhiha bihil qaum. Celakalah orang yang berbicara ya. Kenapa? Untuk agar orang tertawa. Ya, dia dusta. Celaka. Orang yang berbicara dia dusta supaya orang tertawa dengan perkataannya. Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdib liyudhika bihil qaum. Wail, semua wail kata Nabi. Celaka orang yang berbicara dia dusta ya, karena agar orang tertawa dengan perkataannya. Ini hadis sahih ya. Maka ancamannya wail, neraka wail. Celaka dalam salat. Enggak boleh. Kalau kita ngomong enggak sengaja mereka tertawa itu bukan disengaja, bukan disengaja gitu kan ya. Ada kisah lucu gitu ya, bukan disengaja gitu ya. Enggak ada larangan ya. Karena Nabi juga kadang-kadang ada istilahnya guyon, namun tidak banyak guyonnya daripada dikatakan banyak guyonnya gitu ya. Sedikit guyonnya gitu ya. Jadi yang memang ada dia bicara tapi memang ada. Ya, Nabi itu dikatakan enggak pernah walaupun guyon itu benar. Enggak pernah dusta walaupun guyon. Ya. Enggak pernah dusta walaupun dikatakan bersanda. Kata Nabi apa? Ketika ada seorang wanita yang ajuj, ya, yang tua datang pada Rasulullah, ya, agar didoakan masuk surga. Ya, kata Nabi, surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang udah tua. Dia pun kecewa pergi. Ya, kata Nabi panggil dia. Ya. Artinya ya orang mau surga tidak ada yang tua, semuanya muda. Ya. Walaupun udah tua gitu ya, tapi sana muda. Ya kata Nabi semua manusia pada hari kiamat dikumpulkan, baik matinya dalam keadaan tua, muda, bahkan janin yang udah ditiupkan ruhnya, kemudian dia keguguran, ya belum melahirkan, dibangkitkan semuanya muda sama saja kata Nabi. Tidak ada perbedaan. Ya. Itu cara Nabi ya. Jadi kata Nabi tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang muda. Orang itu tidak masuk surga. Dia berkecewa. Padahal maksudnya adalah kalau kau masuk mati dalam keadaan muda, bukan tua seperti sekarang ini. Cara Nabi mah tidak masalah. Maka Nabi itu kata Rasulullah ya, aku tidak bercanda kecuali kebenaran benar. Seperti itu. Bahkan ketika ada seorang sahabat, Sahabi ya, seorang wanita ya memanggil anaknya ingin berkata sesuatu. Ya. Maka Nabi pun bertanya kepada dia, apakah benar apa yang kamu katakan? Iya. Ya. Kata enggak, kata Nabi, kalau kamu dusta, kamu bohong, maka kamu orang yang dusta. Jadi nak saya akan berikan permen gitu ya. Ternyata enggak ada permen, maka kata pendusta itu enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, ada lagi. Ada yang lain. Bahkan kata Nabi kan dalam hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim ya, Allah itu sangat membenci 3 perkara bagi kalian. Innallaha karihalakum salatan. Sebenarnya Allah membenci bagi kalian 3 perkara. Qila wa qala. Apa qila wa qala? Kalau ngomong katanya enggak boleh itu. Ya, cerita ya. Qila wa qala, kemudian idaatul mal, poya-poya harta, dan banyak berbicara, banyak meminta. Ya, kasratus su'al, banyak meminta. Ini Allah membenci kepada hambanya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri, alhamdulillah sudah tuh belaik. Ya,